Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya yakin kalau kita boleh ada di pagi hari ini semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan memulai hari kita, saya akan mengundang kita sama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya berikan judul Pertolongan dari Allah. Saya akan mengundang kita sama-sama untuk membuka Alkitab kita di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Saya ulangi 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Amin. Sedikit latar belakang dari ayat ini. Pada saat itu bangsa Aram ingin menyerang bangsa Israel. Namun rencana mereka selalu gagal. Karena rencana mereka telah diketahui oleh Elisa melalui pernyataannya Tuhan. Raja Aram mengira ada mata-mata di antara mereka. Tetapi ternyata Tuhanlah yang sendiri membuka strategi tersebut kepada Elisa. Akhirnya seluruh pasukan Aram dikirim hanya untuk menangkap satu orang, yaitu Elisa. Pada pagi hari itu, bujang Elisa keluar dan melihat sudah banyak tentara, kereta, dan kuda-kuda perang Aram sudah mengelilingi mereka. Secara logika mereka sudah kalah bahkan sebelum bertempur. Tetapi yang menarik adalah Elisa tidak meminta Tuhan langsung menghancurkan musuhnya, tetapi doanya adalah, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Setelah mata bujang itu dibukakan, ia melihat gunung penuh dengan kuda dan kereta api yang mengelilingi Elisa. Masalahnya pada saat itu tidak langsung hilang, tetapi cara pandangnya lah yang berubah. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana pertolongan Allah seringkali dimulai dengan membuka mata kita, bukan membuka jalan keluar. Yang di ayat yang ke-17 saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Seringkali kita sebagai manusia berdoa agar Tuhan mengubah situasi di mana kita berada. Tetapi doa Elisa adalah Tuhan untuk mengubah cara dia melihat situasi. Karena masalah terbesar bujang Elisa bukanlah tentara Aram. Tetapi masalah terbesarnya adalah ia melihat hanya apa yang terlihat. Banyak orang kehilangan damai sejahtera bukan karena pertolongan Tuhan yang gak ada. Tetapi karena mereka gak mampu melihat bahwa Tuhan sedang bekerja. Kadang yang Tuhan ubah dalam kehidupan kita bukan langsung masalah kita, bukan keadaan kita, melainkan perspektif kita saat menghadapi masalah. Ketika perspektif kita berubah, cara menghadapi masalah pun akan berubah. Poin berikutnya adalah bagaimana pertolongan Allah sering bekerja melalui hikmat, bukan hanya sekedar mujizat. Yang menarik setelah itu adalah bahwa Elisa gak memanggil api dari langit. Elisa gak meminta agar Tuhan mengalahkan seluruh bangsa Aram. Tetapi yang ia minta adalah untuk membutakan tentara Aram. Lalu menuntun mereka masuk ke dalam kota Samaria. Di sana yang terjadi justru diberikan makan dan dipulangkan. Gak ada perang, gak ada pembantaian, gak ada pertunjukan kekuatan. Tapi Tuhan menyelesaikan konflik dengan hikmat. Kadang kita menunggu mujizat-mujizat yang besar. Padahal Tuhan sedang memberikan hikmat untuk kita mengambil keputusan yang benar. Pertolongan Allah bukan hanya suatu hal yang spektakuler, yang di luar pikiran kita. Kadang berupa ide yang tepat, keberanian untuk mengampuni, kesabaran untuk menunggu, atau keputusan yang sederhana tetapi dapat mengubah masa depan. Poin yang terakhir adalah bagaimana pertolongan Allah bertujuan lebih besar daripada sekedar menyelesaikan masalah. Hasil akhirnya bukan hanya Elisa selamat, tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-23, saya akan bacakan untuk kita semua. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Tuhan gak hanya menyelesaikan krisis mereka pada saat hari itu, yang mengubah keadaan untuk waktu yang lebih panjang. Seringkali kita meminta Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang sedang ada di hadapan kita pada hari ini. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita harapkan. Jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Karena pertolongan Tuhan selalu melihat masa depan, bukan hanya keadaan kita saat ini. Banyak orang berpikir bahwa pertolongan Tuhan selalu berarti keadaan kita berubah. Tetapi melalui kisah Elisa dan bujangnya, mengajarkan kita bahwa pertolongan Tuhan itu bisa dimulai dari jauh sebelum keadaan berubah. Kadang pertolongan Tuhan itu berupa mata yang dibukakan, kadang berupa keberanian yang ditanamkan bagi kita, hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, dan juga berupa hasil yang baru terlihat jauh sesudah apa yang kita alami pada hari ini.
Jadi pertanyaan terpenting bukanlah apakah Tuhan sedang menolong kita, tetapi pertanyaan terpenting adalah apakah kita sudah melihat pertolongan Tuhan secara benar. Karena seringkali Tuhan sudah bekerja, tetapi kita sedang mencari pertolongan dalam bentuk yang berbeda dari yang sedang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa seperti Engkau telah menolong Elisa dan bujangnya Tuhan, Engkau juga akan menolong kita dalam kehidupan kita. Engkau akan membukakan mata kita Tuhan untuk memandang apa rencana-Mu dalam kehidupan kita. Pada hari ini kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau. Apapun yang akan kami hadapi, kami mau hadapi bersama-sama dengan Engkau. Engkau selalu pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau mulai hari ini bersama-sama dengan Engkau. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.